Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, orang tua wali peserta didik SD Islam At-Taqwa yang sangat saya hormati. Dalam paparan penjelasan program tahunan ini, izinkanlah kami akan menjelaskan sedikit terkait sejarah dari Sekolah Dasar Islam At-Taqwa Rawamangun, Jakarta. Dalam paparan ini terdiri dari latar belakang, visi misi, tujuan pendidikan, metode pembelajaran, komponen mutu, proses pembelajaran, dan pembinaan karakter. Yang pertama, latar belakang dari didikannya SD Islam At-Taqwa Rawamangun, Jakarta. Latar belakang yang pertama adalah realisasi fungsi masjid sebagai tempat pembinaan insan bertakwa sejak dini. Seperti kita ketahui, sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW, fungsi masjid bukan hanya sekedar tempat ibadah, namun juga pembinaan terhadap berbagai komponen pendidikan, kepemimpinan terhadap generasi-generasi muslim. Yang kedua, di kota besar sangat diperlukan sekolah yang berkesinambungan, yaitu efektif dalam pembinaan ilmu, pengetahuan, dan pembinaan karakter. SD Islam At-Taqwa didirikan untuk menjadikan pendidikan atau lembaga pendidikan memiliki nilai yang sangat berkesinambungan dalam pembinaan ilmu, pengetahuan, dan pembinaan karakter. Peserta didik tidak hanya pandai dalam ilmu pengetahuan, namun juga memiliki karakter atau akhlak perilaku yang islami. Yang ketiga, kondisi kehidupan keluarga di kota besar yang menyebabkan mereka tidak dapat sepenuhnya melakukan layanan pendidikan yang baik dan tepat pada tumbuh kembang anaknya pada usia dini sekolah dasar, sebagai usia anak yang perlu pembinaan yang tepat. Di sini hadirnya Sekolah Dasar Islam At-Taqwa untuk memberikan kesempatan kepada keluarga-keluarga yang tinggal di kota-kota besar, terlebih di Provinsi DKI Jakarta, untuk bisa memberikan bentuk pendidikan yang terbaik bagi tumbuh kembang putra-putrinya melalui pendidikan yang menyeimbangkan antara pengetahuan dan pendidikan karakter, dan tentunya disesuaikan dengan tingkat pola kembang anak dan juga perkembangan usia peserta didik. Selanjutnya, visi misi. Visi dari SD Islam At-Taqwa adalah terwujudnya pendidikan Islam At-Taqwa yang berkualitas dalam membentuk sumber daya insani yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, cerdas, sehat rohani dan jasmani, serta perilaku Islam menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, dari tujuan besar Sekolah Dasar Islam At-Taqwa yang ingin membentuk sumber daya manusia-manusia peserta didik yang bukan hanya memiliki keunggulan dalam ilmu pengetahuan, tapi memiliki basically atau fondasi dasar keimanan dan ketakwaan serta berakhlak mulia menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Tentunya visi ini jika ingin mendapatkan atau memperoleh keberhasilan harus dilakukan dengan langkah-langkah yang tepat. Inilah yang kita wujudkan dalam misi
Sekolah Dasar Islam At-Taqwa. Misi yang pertama, meningkatkan pembinaan yang seimbang antara perkembangan daya pikir, daya kalbu, moral Islami, daya estetika dan kinestetika, keseimbangan pengembangan otak kiri dan otak kanan. Ini menitik beratkan pada keseimbangan antara daya pikir kalbu Islami, kepekaan hati, estetika terkait tentang kepekaan terhadap kebudayaan dan seni, serta kinestetika, kepekaan terhadap gerak dan juga pengembangan otak kiri dan otak kanan. Misi yang kedua, mewujudkan insan yang berkepribadian Islami, yang cerdas sehat, terampil, kreatif, mandiri, serta memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Artinya, peserta dididik dan dibentuk untuk memiliki kecerdasan ilmu pengetahuan dan juga kesehatan secara jasmani, terampil dalam kompetensi-kompetensi yang diajarkan, memiliki kreativitas yang terlahir dari kemampuan diri sendiri, serta memiliki kemandirian yang merupakan tidak selalu bergantung ketika bisa melakukan satu perbuatan yang dapat dilakukan oleh diri sendiri, serta memiliki rasa peka terhadap lingkungan sosial. Visi yang ketiga, mewujudkan suatu lembaga pendidikan Islami dengan prinsip belajar sepanjang hayat yang mengacu kepada 4 pilar pendidikan universal, yaitu learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together. Artinya, proses pendidikan yang dilakukan di SD Islam At-Taqwa mengacu kepada pendidikan untuk mengetahui sesuatu. Setelah mengetahui sesuatu, dilanjutkan bagaimana untuk melakukan hal itu. Setelah melakukan hal tersebut, kemudian dilanjutkan bagaimana untuk menjadi sesuatu dari pengetahuan yang dimiliki. Ketika telah memahami dan menjadi sesuatu dari pengetahuan yang dimiliki, tentunya harus menyebarkan dan mengamalkan dalam kehidupan bermasyarakat atau dalam kehidupan sosial peserta didik itu sendiri. Visi yang keempat, menyediakan lingkungan bermain yang sehat, udara yang bersih, hijau dan indah. Ini bisa terlihat Bapak Ibu sekalian dari keadaan dan kondisi lingkungan yang ada di SD Islam At-Taqwa. Kita tidak sepenuhnya menggunakan AC, kita mengandalkan udara bersih yang masuk melalui jendela-jendela kelas. Lingkungan kita pun kita tata dan kita kembangkan dengan penghijauan dari tanaman-tanaman yang bisa memberikan oksigen yang bersih bagi anak-anak kita. Selain itu, kondisi dan posisi Sekolah Dasar Islam At-Taqwa jauh dari jalan utama atau jalan yang penuh dengan kendaraan-kendaraan bermotor. Inilah visi misi dari SD Islam At-Taqwa yang tentunya kita buat dan kita tetapkan untuk mendukung dan mencapai tujuan atau latar belakang didikannya SD Islam At-Taqwa itu sendiri. Selanjutnya, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan di SD Islam At-Taqwa Rawamangun yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dengan merujuk pada tujuan pendidikan nasional dan tetap mengembangkan school-based curriculum sesuai visi dan misi, sesuai kebutuhan tumbuh kembang peserta didik dan perkembangan IPTEK. Artinya, bahwa SD Islam At-Taqwa dalam penyelenggaraan proses pendidikan mengacu kepada kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tentunya disesuaikan juga dengan visi dan misi yang ada di SD Islam At-Taqwa. Yang kedua, menjadikan peserta didik sebagai subjek yang memiliki pola pikir ilmiah dan pribadi Islami
yang mengintegrasikan ilmu dalam amal solehnya untuk memperoleh derajat yang insan kamil. Artinya, mendidik atau menjadikan peserta didik sebagai pelaku utama dalam proses pembelajaran dan pendidikan dengan membekali mereka pola pikir ilmiah dan pribadi-pribadi yang memiliki kesatuan antara ilmu dan amal perbuatan yang soleh. Yang ketiga, mengembangkan peserta didik atau lulusan yang memiliki wawasan dan tanggung jawab sosial yang tinggi serta memiliki keterampilan hidup. Artinya, peserta didik atau lulusan SD Islam At-Taqwa akan memiliki satu wawasan dan tanggung jawab terhadap lingkungan serta memiliki life skill yang akan bermanfaat dalam kehidupannya kelak. Tujuan yang keempat, mengembangkan hubungan yang sinergis dan produktif antara keluarga, sekolah, dan rumah melalui pola asuh yang sama sehingga terbina keluarga yang sakinah sebagai suatu unit terkecil dari suatu keluarga. Artinya bahwa proses pendidikan dan pembelajaran di SD Islam At-Taqwa harus mewujudkan sinergitas dan produktif antara sekolah, antara di rumah, sehingga pola asuh yang dilakukan di sekolah itu sama dengan pola asuh yang dilakukan di rumah. Tujuan pendidikan yang kelima, membiasakan anak menghargai lingkungan yang sehat, hijau, bersih dan luas, menjaga dan melestarikannya. Peserta didik dididik dan dilatih bagaimana menghargai segala bentuk ciptaan Allah, karunia Allah dalam alam raya ini dengan selalu menjaga penghijauan, dengan selalu melakukan kegiatan kebersihan dan tentunya memelihara apa yang ada di lingkungan sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang dilakukan di SD Islam At-Taqwa yang pertama multi metode, diantaranya diskusi, permainan, pemecahan masalah, bermain peran, dan lain-lain. Yang kedua, integrated approach atau pendekatan pembelajaran yang terintegrasi antar semua kemampuan yang perlu dikembangkan, yaitu keseimbangan yang tinggi antara ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang ketiga, kelompok besar, kelompok kecil, atau berpasangan dalam bekerja sama. Yang keempat, menemukan sendiri atau inquiry learning dengan cara senang mencoba untuk menemukan atau berjiwa inventor. Yang kelima, mengacu kepada bermain sambil belajar, learning to do and learning to live together lebih banyak. Bapak Ibu sekalian, dari metode pembelajaran yang dilakukan di SD Islam At-Taqwa, pada prinsip dan pada dasarnya melakukan berbagai macam metode yang dapat menggali potensi, meningkatkan kemampuan, dan mengembangkan apa yang sudah dimiliki oleh para peserta didik dengan mengedepankan cara-cara pembelajaran yang menyenangkan, yang memiliki kesan mendalam bagi peserta didik, dan tentunya kemandirian dan kerja keras dari setiap peserta didik itu betul-betul dikembangkan oleh tenaga pendidik dalam proses pembelajaran. Bentuk kerjasama, bentuk sosialisasi itu pun terus dilakukan dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran. Hal ini sangat penting sekali untuk betul-betul mendidik dan membekali kepada para peserta didik tentang pentingnya kerjasama untuk mencapai tujuan yang
tetap atau tujuan yang diinginkan bersama-sama. Selanjutnya, komponen mutu sekolah. Yang pertama, struktur kurikulum, keseimbangan daya kolbu, daya pikir, daya etika, dan estetika yang berkesinambungan. Yang kedua, memiliki tenaga pendidik yang berkualitas dari sisi pengetahuan dan keimanan, peningkatan kompetensi profesionalisme, pedagogik, pribadi, dan sosial, pelatihan, lokakarya, diskusi, pengajian, serta latar belakang pendidikan dari ilmu keguruan. Komponen mutu yang pertama dan yang kedua terkait tentang kurikulum yang merupakan dasar dari proses-proses pembelajaran yang dilakukan di SD Islam At-Taqwa, di mana menyeimbangkan antara daya kolbu dan daya pikir serta etika dan estetika kepada peserta didik. Yang kedua, tenaga pendidik yang ada di SD Islam At-Taqwa merupakan tenaga pendidik yang memiliki kualitas dalam bidang kependidikan. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, kualifikasi dari tenaga pendidik di SD Islam At-Taqwa itu memiliki kualifikasi strata 1 dari bidang pendidikan dan juga strata 2 dalam bidang pendidikan. Adapun yang tidak sesuai dengan bidang pendidikan, tapi telah memiliki kualifikasi atau kemampuan mendidik untuk melaksanakan proses pembelajaran di tingkat sekolah. Selanjutnya, metode pengajaran yang kreatif, inovatif, dan variatif sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang anak, multi metode. Lingkungan belajar kondusif, aman, nyaman, dan terjangkau, kebersihan, dan kenyamanan. Terjadi pola asuh yang harmonis dan setara antara keluarga dan lembaga sekolah, membangun pola komunikasi efektif, buku panduan orang tua, melaksanakan sekolah dengan manajemen yang profesional, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, kontrol, evaluasi, transparansi, daya dukung, jangka panjang dan kesinambungan, efisien dan efektivitas, terencana dan terprogram, kerjasama tim, komitmen tinggi. Komponen-komponen ini mulai dari metode pengajaran, lingkungan belajar yang kondusif, terjadi pola asuh, melaksanakan sekolah dengan manajemen yang profesional, merupakan penerjemahan dari visi dan misi SD Islam At-Taqwa. Metode pengajaran dilakukan secara kreatif dan inovatif. Lingkungan belajar diciptakan menjadi lingkungan yang aman, nyaman, serta terjangkau kebersihan dan kenyamanannya bagi peserta didik. Pola asuh diciptakan secara harmonis antara pola asuh di sekolah dengan pola asuh yang ada di rumah. Menjalankan manajemen sekolah secara profesional dan terencana agar menjadikan pendidikan SD Islam At-Taqwa menjadi tempat atau lembaga pendidikan yang berkualitas. Proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang dilakukan SD Islam At-Taqwa Rawamangun, yang pertama berprinsip pada pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan melalui pendekatan saintifik. Yang kedua, menggunakan modul sebagai media yang terprogram. Orang tua dapat mengetahui pembelajaran setiap pertemuan dalam modul tersebut. Yang ketiga, penggunaan modul memungkinkan pelayanan individu yang cepat, dapat pengayaan, tercapai tepat waktu, diberi pemantapan, dan yang lambat dilayani melalui program remedial. Artinya, Bapak Ibu sekalian, bahwa proses pembelajaran di SD Islam At-Taqwa mengedepankan pada pembelajaran yang aktif, pembelajaran yang inovatif dan kreatif serta efektif dan menyenangkan bagi peserta didik. Jadi tidak ada proses pembelajaran yang membuat peserta didik itu pasif, tidak mengeluarkan ide-ide kreatif, dan juga menjadikan pembelajaran itu tidak menyenangkan. Yang kedua, kita menggunakan modul sebagai sumber pembelajaran utama.
di mana dalam modul tersebut orang tua bisa ikut membantu dalam proses pembelajaran. Ingat, membantu dalam proses pembelajaran bukan membantu dalam pengisian latihan-latihan terhadap soal-soal. Penggunaan modul memungkinkan pelayanan individu yang cepat dapat pengayaan, tercapai tepat waktu diberi kemantapan, dan yang lambat dilayani melalui program remedial. Artinya, ketika peserta didik secara cepat dapat menyelesaikan proses pembelajaran, maka program pengayaan akan diberikan. Program pengayaan di sini bersifat horizontal, artinya mengembangkan kompetensi apa yang sudah dicapai secara cepat oleh peserta didik. Ketika peserta didik tepat waktu dalam menyelesaikan proses pembelajaran, maka akan diberikan pemantapan, penguatan dari kompetensi yang telah dikuasai oleh peserta didik. Dan tatkala peserta didik lambat dalam menyelesaikan proses pembelajaran, maka program remedial, pemahaman tambahan, pemberian tambahan terhadap kompetensi yang belum dikuasai atau lambat dikuasai oleh peserta didik, itu kita akan berikan agar peserta didik tersebut bisa mencapai dalam tahap minimal dalam proses pembelajaran di kelas ataupun proses pembelajaran di dalam kegiatan di SD Islam At-Taqwa. Selanjutnya, pembinaan karakter. Pembinaan karakter yang dilakukan di SD Islam At-Taqwa itu terdiri dari beberapa program. Yang pertama, program keputraan, bertujuan untuk mendidik dan memberikan kemampuan kepada peserta didik, khususnya bagi teman-teman peserta didik putra, untuk terlatih dalam kepemimpinan, terlatih dalam kemandirian, untuk kelak menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Program ini dilengkapi juga dengan pemantapan dalam nilai-nilai keibadahan, pemantapan dalam nilai-nilai pengetahuan perilaku sosial, serta akhlak Islami yang mencontohkan kepada Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi, serta tokoh-tokoh Muslim yang memang menjadi panutan dalam kehidupan sehari-hari. Program yang kedua yaitu program keputrian. Program ini dikhususkan untuk mendidik karakter bagi peserta didik putri, terlebih karakter tentang kewanitaan. Kegiatan yang dilakukan diantaranya pembahasan dan pembekalan tentang nilai-nilai kewanitaan seperti masa prabaligh dan juga kompetensi atau life skill kecakapan hidup yang berkaitan dengan kewanitaan seperti merajut, kemudian memasak bersama, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang memang merupakan kemampuan dari life skill keputrian itu sendiri. Yang ketiga, kantin kejujuran. Ini bertujuan untuk melatih nilai-nilai kejujuran terhadap peserta didik sedini mungkin. Program kegiatan yang kita lakukan, dibentuklah kantin per tingkat kelas dengan penjadwalan bekerja sama dengan perwakilan orang tua kelas. Kantin tersebut menyediakan berbagai macam makanan untuk peserta didik, dan peserta didik bisa melakukan transaksi pembelian tanpa kantin tersebut ada yang menjaga. Tentunya kantin ini merupakan kantin tentatif untuk wahana atau sarana melatih kejujuran dari peserta didik. Yang keempat adalah Jumat berbagi. Ini program yang kita lakukan setiap hari Jumat, di mana peserta didik melakukan proses pembagian makanan ataupun hal barang-barang yang dibawa dari rumah, tentunya sudah dijadwalkan oleh guru kelas masing-masing. Pembagian dilakukan bukan hanya untuk keluarga besar SD Islam At-Taqwa, tetapi juga lingkungan dari SD Islam At-Taqwa itu sendiri. Yang kelima, bakti sosial. Hal ini bertujuan untuk melatih kepekaan sosial peserta didik terhadap
teman-teman atau saudara-saudara yang masih membutuhkan. Hal ini dilakukan dengan pemberian bakti sosial ke tempat-tempat yang memang sangat membutuhkan di lingkungan SD Islam At-Taqwa ataupun di lingkungan orang tua wali peserta didik SD Islam At-Taqwa. Sebagai contoh, kami terlibat aktif ketika terjadi bencana gempa bumi di Yogyakarta. Kami terlibat aktif ketika terjadi bencana tsunami, dan kami terlibat aktif ketika terjadi pandemi COVID-19 sejak bulan Maret dengan melakukan kegiatan bakti sosial untuk meringankan dari beban saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh orang tua atau wali peserta didik yang sudah menyimak dan juga mendengarkan paparan dari penjelasan program tahunan SD Islam At-Taqwa Rawamangun. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa memberikan satu informasi, bisa memberikan satu keyakinan bagi Bapak Ibu sekalian untuk dapat mendidik dan memberikan satu pola asuh yang tadi kami harapkan betul-betul sama dengan pola asuh yang ada di sekolah. Yang terpenting dari semua ini, kita tetap membangun sinergitas dan juga kerjasama yang konstruktif antara sekolah dengan orang tua di rumah. Sekian dari saya, tetap kita selalu menjaga kesehatan. Terlebih di saat pandemi COVID-19 masih terjadi di negara kita tercinta Indonesia ini. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.